like I'm losing my mind, trying to stay inside the line. Hai, perkenalkan nama saya Dedi Orlando Victor, NPM 17640202, jurusan Teknik Sipil semester 6. Saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengairan pasang surut sawah dengan mata kuliah pengairan pasang surut. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris, sehingga wajar apabila prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dipusatkan di bidang pertanian. Salah satu sasaran pembangunan pertanian adalah tercapainya peningkatan ketahanan pangan, di mana pangan senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, air memegang peran penting dalam usaha membudidayakan tanaman pangan. Air merupakan unsur penting bagi tanaman, karena proses pengambilan unsur hara oleh tudung akar hanya bisa berlangsung apabila ada air yang cukup di zona akar. Melalui proses transpirasi, air mengalir dari zona akar ke seluruh bagian tanaman, dan aliran tersebut mendistribusikan unsur hara ke seluruh bagian tanaman. Ginting 2014. Pengertian. Rawa-rawa disebut juga dengan rawa, merupakan suatu daerah rendah yang tergenang oleh adanya air. Pada dasarnya, permukaan air rawa ini selalu di bawah lapisan atmosfer bumi, atau juga setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang serta permukaan airnya itu selalu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan air. Pengertian lain dari rawa ialah suatu lahan tergenang oleh air dengan secara ilmiah dan terjadi dengan secara terus-menerus, atau juga terjadi secara musiman, yang disebabkan karena drainase yang terhambat dan juga mempunyai ciri-ciri dengan khusus secara fisika, secara kimia, serta juga dengan secara biologis. Tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara sistem pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Ciri-ciri rawa. 1. Dilihat dari segi air. Rawa mempunyai air yang asam serta berwarna coklat, bahkan juga sampai ke hitam-hitaman. 2. Dengan berdasarkan tempatnya. Rawa-rawa yang terdapat di area pendalaman daratan, namun banyak juga yang terdapat di sekitar pantai. 3. Air rawa yang berada di sekitar pantai itu juga sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 4. Pada saat air laut itu sedang pasang, maka permukaan rawa juga akan banyak tergenang. Sementara pada saat itu, laut surut. Daerah tersebut akan nampak kering, bahkan juga tidak akan ada air sama sekali. 5. Rawa yang berada di tepian pantai tersebut banyak ditumbuhi oleh juga pohon-pohon bakau. Sementara rawa yang berada di pedalaman tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon palem atau juga nipah. Manfaat rawa sebagai tempat untuk berbudidaya beberapa jenis-jenis ikan tertentu, sebagai tempat berbudidaya beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya seperti anggrek, eceng gondok, serta lain sebagainya. Sebagai lahan sebagai pengganti sawah yang tidak perlu dialiri lagi. Sebagai tempat untuk berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati. Sebagai pengurang polusi serta juga pencemaran. Berikut contoh-contoh gambar sawah di lahan rawa. Jadi, kesimpulannya, rawa adalah tanah berlumpur yang terbuat dengan secara alami, atau juga buatan manusia dengan cara dicampurkannya air tawar, serta juga air laut, yang dilakukan dengan secara permanen maupun sementara, termasuk juga pada daerah laut yang kedalaman airnya itu kurang dari 6 meter. Sekian video YouTube dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.